Beberapa band memang ditakdirkan untuk memulai semuanya dari bawah, dan kemudian menjadi jawara selama puluhan tahun, sampai tak ada lagi yang mampu menggesernya. Salah satu band yang memiliki takdir itu adalah Suicidal Tendencies. Nyaris gak ada yang menyangkal kalau band ini punya andil besar di scene hardcore punk dan membuat subkultur ini menjadi semakin menarik. Gak cuma itu, bahkan pengaruhnya dirayakan sebagai salah satu bagian penting dari perkembangan pop culture dan fashion streetwear hari ini. Pertanyaannya, kok bisa band crossover istiqomah seperti mereka punya dampak sebesar itu? Selamat datang di channel Buru Urban. Seperti biasa, pembahasan ini bukan dari kajian akademis atau riset yang daki-daki. Jadi kita ngobrol santai saja. Kalau ada yang mau nambahin boleh banget. Monggo silahkan tulis di kolom komentar. Dekade 80-an mungkin menjadi dekade paling brutal dalam perkembangan musik dunia. Banyak sekali momen penting yang terjadi dan berdampak sampai hari ini. Mulai dari fenomena Sunset Strip yang penuh dengan band-band hair metal, kemunculan gelombang baru heavy metal di Inggris, sampai lahirnya gerakan hardcore di Amerika. Dari gelombang pertama hardcore ini kemudian lahir sebuah band bernama Suicidal Tendencies. Band ini dibentuk pada tahun 1980 di kawasan Venesia yang terletak di sisi barat Los Angeles, California. Dengan personil awal yaitu Mac Mir, Mike Paul, Carlos Eckert, dan Mike Dunnigan. Berbeda dari kondisi Venesia hari ini yang dikenal sebagai kawasan elit kelas atas, saat Suicidal Tendencies dibentuk, Venesia adalah sebuah kawasan yang cukup kacau, di mana tempat ini dikenal sebagai kawasan gangster. Ada dua nama geng besar yang berada di wilayah tersebut, yaitu Crips yang merupakan geng kulit hitam, dan juga Venice 13 yang merupakan geng Meksiko Amerika. Selain dikenal dengan kawasan gangster, Venesia adalah tempat lahirnya skateboarding modern, di mana pada pertengahan 70-an di kawasan ini lahir sebuah grup skate modern pertama bernama Z-Boys. Dari latar belakang kota yang seperti itu, maka tidak heran jika Suicidal Tendencies sangat identik dengan skateboard dan gangster. Bisa dibilang skate dan kultur gangster adalah dua hal yang mempengaruhi secara langsung bagaimana wujud artistik Suicidal Tendencies yang kita kenal hari ini. Di awal terbentuknya, Suicidal Tendencies hanyalah band senang-senang yang sengaja dibentuk oleh Mac Mir sebagai band pengisi acara pesta yang biasa diadakan oleh teman-temannya di Santa Monica College. Namun seiring perjalanannya, Mac Mir merasa bahwa band ini ternyata juga memiliki andil penting di dalam hidupnya. Karena itu, muncul niatnya untuk nge-band lebih serius bersama Suicidal Tendencies. Keseriusan itu kemudian diwujudkannya dengan merekam demo pertama. Sayangnya, rampungnya proses rekaman demo ini malah menjadi awal kutukan gonta-ganti personil yang kelak dialami oleh Suicidal Tendencies. Setelah rekaman demo itu selesai, Carlos Eckert memutuskan keluar dari band. Belum habis sampai di situ, di tahun 1982 mereka masih harus babak belur ketika mendapat predikat band terburuk se-California. Jadi saat itu ada sebuah zine independen bernama Flipside yang menerbitkan sebuah hasil angket tentang band terburuk di California. Dalam angket itu, nama Suicidal Tendencies terpilih sebagai band paling buruk. Kabar itu pun dengan cepat menyebar di kalangan scene California. Mendapat predikat sebagai band terburuk memaksa Mac Mir dan kawan-kawan harus berbenah, dan itu dibuktikan dengan kembali merilis demo di tahun 1982. Di demo kali ini mereka mendapatkan respon yang positif. Salah satu lagu mereka yang berjudul I Saw Your Mommy bahkan berhasil masuk ke dalam album kompilasi Stimulation yang dirilis oleh Mystic Records. Tahun 1983, Suicidal Tendencies berhasil merilis album penuh pertamanya melalui Frontier Records. Untuk ukuran album penuh debut dari band underground, album ini bisa dibilang sangat berhasil. Album debut mereka ini terjual lebih dari 250.000 kopi. Bahkan salah satu lagu mereka sampai dibuatkan klip dan ditayangkan oleh MTV, di mana sebelumnya belum ada band dari scene hardcore punk yang sampai ke titik itu. Raungan riff gitar yang to the point dibungkus kepiawaian Mac Mir meracik lirik dengan opini yang jelinan jenaka menjadi daya pikat yang mutakhir di album ini. Saking ajaibnya album ini, Scott Ian, gitaris Anthrax, sampai memasukkan album ini sebagai 10 album thrash terbaik sepanjang masa versinya. Rilisnya album ini juga menandai bahwa di tahun 1983
sumbu crossover telah dinyalakan dan siap untuk diledakkan. Suicidal Tendencies menjadi hulu ledak yang penting bersama DRI yang juga merilis Dirty Rotten LP. Saat nama-nama lain yang kelak meraksasa di skena crossover seperti SOD atau Corrosion of Conformity belum merilis keping album pun. Dengan dampak sebesar itu di album debutnya, Suicidal Tendencies mestinya punya potensi untuk menjadi band besar, bahkan mungkin mampu menyaingi Metallica di musik keras arus utama. Sayangnya, rilisnya album debut mereka dibarengi dengan isu terkait keterlibatan Suicidal Tendencies dengan gangster sekaliber Venice 13. Isu itu mencuat ketika album debut mereka dirilis. Penyebabnya adalah di dalam album itu terdapat foto seluruh anggota band Suicidal Tendencies. Saat itu drummer mereka yang bernama Avery Smith berpose menggunakan topi yang memiliki tanda motif V13. Tanda tersebut mengacu pada nama gangster Venice 13. Avery Smith mengaku bahwa dirinya bukanlah anggota gangster tersebut. Namun topi yang dia pakai memang dipinjam dari salah satu anggota geng tersebut, yaitu Steve Mayorga, yang merupakan kakak dari pemain bass Suicidal Tendencies kala itu, Lousie Mayorga. Mungkin isu gangster inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa tidak ada label besar yang tertarik dengan mereka saat itu. Mengingat itu adalah tahun 1983, saat itu industri musik masih takut dengan hal-hal semacam itu. Berbeda dengan 10 tahun setelahnya, saat fenomena rap gangster meledak dan justru menjadi pelet marketing yang mujarab. Jika ditanya apa album terbaik dari Suicidal Tendencies, saya akan selalu menempatkan album Like Camera Revolution di posisi paling terhormat itu. Album ini dirilis di tahun 1990, saat era crossover dan thrash metal melesat begitu cepat menjangkau anak muda di berbagai penjuru dunia. Banyak album musik yang biasanya memberikan impresi berbeda ketika kamu dengarkan di usia belasan atau usia 30-an. Namun, Like Camera Revolution bukanlah tipikal album yang seperti itu. Album ini akan selalu memercikan gairah yang sama, entah ketika kamu dengarkan di usiamu yang masih ABG, atau ketika usiamu sudah masuk dalam kategori abang-abangan skena. Mungkin ini subjektif, namun saya bisa bilang, dari banyaknya band yang lahir di era gelombang pertama hardcore punk, Suicidal Tendencies layak disandingkan dengan Black Flag dan Minor Threat sebagai warisan terbaik dari skena ini. Pengaruhnya tidak berhenti di skena hardcore punk saja, namun terus dirayakan sampai merangsak masuk ke dalam budaya populer. Yang jelas terlihat tentu saja adalah penampilan artistik dari band ini. Kita yang masa remajanya besar di era pop punk 2000-an, tentu akan selalu terpana melihat penampilan seorang Travis Barker. Dengan topi bertuliskan Famous, kemeja dikis, dan celana low cost 3/4 yang dipadu-padankan dengan kaos kaki tinggi yang sangat ikonik. Hampir semua band pop punk 2000-an junjungan kita pernah mengadopsi gaya yang sama. Kita bisa sebut Yvonne Glory, Sum 41, Blink-182, sampai Good Charlotte, yang kemudian dirayakan dan ditiru oleh semua remaja keranjingan pop punk di seluruh dunia. Dan tentu saja untuk hal ini kita bisa berterima kasih kepada Suicidal Tendencies yang telah mempopulerkan ini untuk pertama kalinya. Jadi style ini awalnya adalah semacam seragam identitas yang sering dikenakan oleh gangster-gangster Hispanik era 80-an. Suicidal Tendencies yang tumbuh di era 80-an memang sangat dekat dengan culture gangster dan skate. Hal itu tentu saja mempengaruhi mereka secara langsung, termasuk pengaruh dalam hal fashion. Mereka kemudian mengadopsi gaya gangster dan skate itu sebagai paket artistik dan akhirnya menyebabkan dampak kultural yang sangat besar. Mungkin hardcore punk adalah sebuah gerakan subkultur yang tidak dilambangkan oleh wakil tunggal. Ada banyak sekali band lain yang punya andil besar di dalamnya. Namun apa jadinya skena ini jika Suicidal Tendencies tidak pernah ada? Apakah masih semenarik hari ini?